Kita ke informasi yang pertama, ada korban tewas akibat banjir dan juga tanah longsor yang dipicu oleh siklon Dituah di Sri Lanka terus bertambah. Otoritas setempat melaporkan 474 orang meninggal dunia. Pusat Penanggulangan Bencana Sri Lanka menyatakan selain 474 orang meninggal dunia, masih terdapat 356 orang hilang akibat bencana ini. Selain itu, daerah dataran rendah di ibu kota Colombo juga terendam banjir dengan lebih dari 1 juta orang terdampak bencana. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake mengumumkan keadaan darurat pada hari Sabtu pekan lalu. Langkah ini diambil untuk menangani dampak siklon dan meminta bantuan internasional. India adalah yang pertama merespons dan mengirimkan pasokan bantuan dan 2 helikopter beserta awaknya untuk melaksanakan misi penyelamatan. Di informasi yang berikutnya, situasi keamanan di sepanjang perbatasan Tajikistan-Afghanistan kembali memanas setelah terjadi serangan lintas batas mematikan yang menargetkan pekerja asing di Tajikistan. Insiden tersebut memicu kecaman keras dari Dushanbe serta mendesak Kabul untuk meningkatkan kontrol Amerika Serikat wilayah perbatasan mereka. Menurut Pusat Pers Komite Negara untuk Keamanan Nasional GKNB Tajikistan, insiden terbaru terjadi pada minggu lalu di dekat desa Shodak, distrik Darvas. Tembakan disebut berasal dari desa Ruzvayak di Afghanistan, wilayah distrik Mohimai, provinsi Badakhshan. Militan menargetkan karyawan dari China Road and Bridge Corporation, perusahaan konstruksi milik negara China. Dua warga negara China tewas dan luka lainnya terluka. Pada 26 November, serangan lintas batas serupa terjadi di distrik Shamshidin Shohin dan menewaskan 3 karyawan China dari perusahaan Shokin SM serta melukai 1 lainnya. Kedua serangan yang berasal dari provinsi Badakhshan ini memunculkan kekhawatiran serius atas meningkatnya pola kekerasan lintas batas. Pemerintah Tajik melalui Pusat Pers Pasukan Perbatasan menyatakan keprihatinan mendalam dan mengutuk keras tindakan kelompok kriminal tersebut. Mereka meminta otoritas Afghanistan mengambil langkah tepat waktu dan juga efektif. Kita beralih ke informasi berikutnya. Malaysia resmi melanjutkan pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 pada 30 Desember, lebih dari 1 dekade setelah pesawat itu hilang tanpa jejak. Langkah ini kembali membuka harapan bagi keluarga korban untuk mendapatkan kejelasan atas salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia. Kementerian Perhubungan Malaysia menyatakan pencarian akan dilakukan bersama perusahaan robotika kelautan asal Amerika Serikat Ocean Infinity yang akan mengoperasikan misi pencarian dasar laut selama 50 hingga 55 hari. Dalam pernyataan resminya, kementerian menegaskan bahwa perkembangan terbaru ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memberikan penyelesaian bagi keluarga yang terdampak tragedi ini. Penerbangan MH370 yang membawa 239 orang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing pada 8 Maret 2014 menghilang dari radar setelah diduga berbelok dari jalur penerbangan ke arah Samudra Hindia Selatan. Sejak itu berbagai operasi pencarian multinasional yang menelan biaya besar tidak berhasil menemukan lokasi pasti pesawat, meski sejumlah puing sempat ditemukan di Afrika Timur dan beberapa kepulauan di Samudra Hindia. Pemerintah Malaysia selanjutnya menyetujui kontrak no find no fee dengan Ocean Infinity, di mana perusahaan tersebut hanya akan dibayar 70 juta dolar Amerika Serikat jika berhasil menemukan puing MH370 di area target seluas 15.000 km persegi. Pada 2024, pemerintah juga menegaskan kesiapan membuka kembali investigasi resmi apabila ditemukan bukti baru yang kuat. Dengan dimulainya kembali pencarian ini, Malaysia berharap babak baru penyelidikan MH370 dapat membawa mereka lebih dekat pada jawaban yang telah dinantikan selama 11 tahun. Kita ke informasi yang terakhir dalam Hot News kita pada pagi hari ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mengungkapkan alasan Shell belum kembali menjual bahan bakar minyak khususnya jenis bensin di SPBU miliknya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude Sulaiman mengaku belum menerima pembaruan informasi soal progres negosiasi antara Shell dan juga Pertamina.
Laude menyebut komunikasi antara kedua pihak kini sudah berlangsung di peringkat pimpinan tertinggi dan juga saat ini pembahasan dari pemerintah sudah bergeser kepada persiapan perencanaan kuota BBM untuk tahun 2026 mendatang. Sebelumnya, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengungkapkan bahwa Shell telah memesan 100.000 barrel base fuel atau BBM murni ke Pertamina. Ia menyebut pengiriman BBM tersebut diproyeksikan tiba di lokasi penyerahan pada akhir November 2025 sesuai perjanjian kedua perusahaan. Yuliot menjelaskan bahwa pesanan itu mencapai 1 kargo dan menjadi bagian penting agar operasional penjualan BBM Shell tetap berjalan lancar.